my 9-year-old grandson just to find out what a US. Halo guys, kali ini Mimin bawain film drama komedi yang bagus nih. Jujur ya, setelah Mimin nonton film ini, rasa semangat dan kreativitas Mimin itu jadi nambah. Oke, sebelum lanjut ke filmnya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang mau berpartisipasi untuk kemajuan channel ini. Film akan berfokus pada seorang pria paruh baya yang bernama Ben. Dia merupakan seorang pensiunan wakil direktur dari salah satu perusahaan ternama di Amerika. Selama menjalani masa pensiunnya, Ben merasa bosan karena dia udah ngelakuin apa yang dia mau. Mulai dari traveling keliling dunia, olahraga yoga, bahkan nyantai di Starbucks setiap paginya. Pada suatu kali, saat Ben keluar dari minimarket, dia melihat lamaran magang khusus untuk menerima orang yang usianya sudah lanjut. Ben yang gak mau bosan-bosanan lagi, akhirnya memutuskan untuk melamar sebagai peserta magang di perusahaan penjualan baju online. I love the idea of having a place I can go figure out. I had to call my 9-year-old grandson just to find out what a US. Beberapa hari kemudian, Ben pun dipanggil untuk melakukan beberapa interview oleh HRD di perusahaan itu. Dan akhirnya, Ben pun diterima menjadi peserta magang senior di kantor itu. Great video. You nailed it, Ben. Congrats. You're an intern. Malam harinya, Ben yang bersemangat untuk magang besok menyiapkan segala keperluannya agar dia nggak telat di hari pertamanya. Esok harinya, salah satu karyawan perusahaan itu yang bernama Jason menjelaskan latar belakang berdirinya perusahaan itu kepada para peserta magang. Saat Jason menjelaskan, Ben berkenalan dengan seorang peserta magang lain yang bernama Davis. Singkatnya, setelah Jason selesai, para peserta magang diperbolehkan menempati tempat mereka untuk melihat email mereka agar mereka mengetahui di bagian mana mereka ditempatkan. Dan saat Davis dan Ben mengeluarkan barang-barangnya, kita bisa lihat perbedaan yang mencolok ya guys. Di mana Davis menggunakan barang-barang yang kekinian, sedangkan Ben masih menggunakan barang-barang yang udah ketinggalan zaman. Dan saat Ben melihat emailnya, ternyata dia ditempatkan menjadi pemagang pribadi untuk Jules, yaitu CEO dari perusahaan itu. Jason dan Lewis yang duduk di sebelah Ben yang mengetahui itu akhirnya ngasih semangat sama Ben. Karena awalnya Jason bilang kalau Jules itu orangnya nggak mau buang-buang waktu. Bahkan untuk keliling kantor aja, dia menggunakan sepeda. Setelah itu Ben mendapat pesan baru dari Becky, yaitu sekretaris Jules. Becky bilang kalau nanti sore Jules ingin bertemu dengannya, tepat pukul 15.55. Sebelum bertemu dengan Jules, Becky ngasih saran sama Ben, agar Ben bicaranya cepat saat bertemu pimpinan itu. Dan lucunya, Ben juga diminta untuk berkedip saat berbicara, karena bosnya itu nggak suka dengan orang yang nggak berkedip saat berbicara. Dan saat Ben bertemu dengan Jules bilang sebenarnya dia itu nggak punya terlalu banyak kerjaan untuk dikerjakan Ben. Dan justru menyarankan Ben untuk pindah ke bidang kreatif atau pemasaran. Tapi saat itu Ben bilang kalau dia ingin membantu Jules, jadi nggak perlu dipindahkan ke bidang lain. Akhirnya Jules pun setuju dengan Ben, dan dia bilang akan mengirim email kepada Ben jika Jules membutuhkan bantuannya. Beberapa hari kemudian, setelah Ben gak dapat email dari Jules, akhirnya dia memutuskan untuk membantu karyawan lain untuk mengisi kekosongannya. How about I push you deliver? Thank you. Okay, so they want to know what customers bought who didn't come back so they can spot a problem. Set of 3, but can I see the one without the jacket just to... Dan akhirnya usaha Ben buat nyari perhatian Jules pun sukses. Saat itu dia mendapat email dari Becky untuk membersihkan jaket Jules yang ketumpahan saus. Ya memang kerjaan sih, tapi nggak gitu juga ya.
Singkatnya, Ben gak sengaja mendengar percakapan antara Jules dan Cameron, asistennya. Saat itu, Cameron bilang ke Jules kalau investor mereka ingin mengganti CEO baru, karena mereka menganggap Jules udah gak bisa menjalankan jabatan CEO itu. Soalnya banyak permasalahan yang terjadi, tapi gak bisa diselesaikan si Jules. Ben yang gak sengaja mendengar itu akhirnya memotong percakapan mereka dan meminta jaket Jules untuk dibersihkan. Esok harinya saat Jules datang ke kantor, dia bahagia setelah melihat meja yang awalnya berantakan menjadi bersih dan rapi. Dan ternyata yang membersihkan meja itu adalah Ben. Dia sengaja datang lebih awal untuk membersihkan meja itu. Karena hal itu, Ben mendapat hadiah yang berupa pijatan dari pemijat kantor itu yang bernama Fiona. Ternyata Fiona adalah wanita yang disukai Ben saat dia pertama kali magang di kantor itu. Singkatnya, Ben melihat supir pribadi Jules sedang mabuk dan akhirnya meminta kepadanya agar Ben aja yang ngantar Jules bertemu dengan calon CEO baru. Setelah Ben sampai mengantarkan Jules, dia ngasih semangat agar Jules nggak gugup saat bertemu calon CEO baru. Dan setelah rapat selesai, Ben menjemput Jules dan membelikannya sup yang enak. Saat itu, Jules cerita ke Cameron kalau dia nggak suka calon CEO baru itu, karena dia sama sekali nggak ngerti tentang perusahaan Jules. Setelah Jules sampai di rumah, dia cerita ke suaminya, Matt, kalau calon CEO itu nggak cocok dengannya. Malam harinya, Jules yang kebanyakan kerja pun akhirnya ketiduran di kamar anaknya, Peggy. Bahkan karena Jules kebanyakan bekerja, sampai-sampai dia melewatkan waktu bersama keluarga. Di pagi harinya, Ben pun menjemput Jules dan menunggunya di dalam rumah bersama Matt, suami Jules. Saat di dalam, Ben kenalan dengan Peggy, anaknya Jules dan Matt. Singkatnya, saat dalam perjalanan, Jules yang gak suka sama kepedulian Ben meminta kepada Cameron untuk memindahkannya ke bidang lain, karena Jules risih sama si Ben. Malam harinya, Jules yang lembur di kantor melihat Ben ada di situ. Saat itu, Jules menemui Ben dan berbicara panjang lebar dengannya. I noticed a couple hours ago you had a meeting with another possible... And I didn't hear anything you said after that. What did you do for work, Ben, before you retired? I was a VP for Dexwater This is where you worked? for almost 40 years. Saat itu Ben cerita kalau kantor Jules saat ini adalah kantor tempat dia bekerja dulu. Ben juga bilang kalau kantor itu udah seperti rumahnya. Jules nggak sengaja lihat laptop Ben, dan ternyata saat itu Ben lagi buat akun Facebook, yang akhirnya dibantu Jules untuk menyelesaikan pembuatan akun Facebook Ben. Dan Jules pun merupakan teman pertama Ben di Facebook. Dan kemudian saat Ben mengantarkan Jules pulang, dia mendengar Jules tidur mengorok. Padahal sebelumnya Jules nggak pernah ketiduran di mobil. Pagi harinya, Jules pikir kalau Ben yang akan mengantarkannya ke kantor. Tapi ternyata malah pemagang lain yang nyetirnya barbar sampai membuat Jules... Dan terpaksa, Jules pun menyetir sendiri ke kantor, sedangkan pemagang itu duduk di belakang. Akhirnya, Jules nemuin Ben dan dia memohon kepadanya untuk kembali bekerja di kantornya lagi. Bahkan Jules meminta Ben untuk memindahkan mejanya di sebelah Becky agar dia bisa lebih leluasa bekerja. Tapi Becky yang kurang perhatian dari Jules akhirnya menangis dan dia bilang kalau dia itu udah kerja mati-matian dan ngira kalau Ben akan menyusahkan kerjaannya lagi nanti. Esoknya saat di jalan, Jules yang sibuk mendapat telepon dari ibunya yang membuat Jules kesal. Dan dia memaki ibunya melalui pesan email yang harusnya dia kirim kepada Matt. Tapi ternyata pesan itu sampai ke email ibunya. Ben yang mengetahui itu akhirnya mengajukan untuk mencuri komputer ibunya dan menghapus email dari Jules, dan Jules pun setuju.
Singkatnya, Ben pergi bersama Davis, Jason, dan Lewis untuk menjalankan rencananya itu. Saat itu Ben menyuruh Jason untuk menyetir, sedangkan mereka bertiga pergi masuk dan menghapus emailnya. Awalnya mereka ngira kalau rumah itu nggak ada alarmnya, tapi ternyata rumah itu punya alarm yang terhubung langsung ke kantor polisi terdekat. Dan parahnya, alarm itu berbunyi padahal mereka belum menghapus email itu dari laptop ibunya. Davis, where'd you find us? Mereka yang panik bergegas pergi, tapi lagi-lagi masalah baru muncul. Di mana saat itu Jason nyalain tape mobil dengan suara yang keras, sampai-sampai dia nggak sadar kalau mereka bertiga udah selesai jalanin tugasnya. Malam harinya, setelah mereka udah berhasil menjalankan tugasnya, akhirnya mereka diajak Jules untuk minum-minum. Saat itu, Jules nggak sadar kalau dia udah minum kebanyakan, hingga akhirnya mabok berat dan sampai muntah-muntah. Dan setelah itu, Ben pun berkencan dengan Fiona, hingga akhirnya mereka resmi berpacaran. Esoknya, Peggy yang ingin pergi ke pesta ulang tahun temannya meminta Ben untuk mengantarkannya karena Matt ayahnya sedang sakit. Dan setelah Ben mengantarkan Peggy, dia menunggu bersama ibu teman-teman Peggy. Tapi saat itu Peggy mengatakan kepada Ben kalau dia lagi nggak enak badan. Dan akhirnya Ben pun memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan, Ben nggak sengaja lihat Matt keluar dari rumah dan masuk ke sebuah mobil yang di dalamnya ada seorang wanita, hingga mereka akhirnya pergi. Setelah Ben selesai membawa Peggy berkeliling, akhirnya dia mengantarkannya pulang. Saat itu Matt cerita ke Ben kalau sebenarnya dia sangat mengharapkan CEO baru itu di perusahaan Jules, agar hubungannya dengan Jules bisa menjadi baik. Tapi Ben bilang, bahkan CEO baru sekalipun nggak mampu mengembalikan kebahagiaan mereka. Dan pekerjaan yang dijalankan Jules itu udah benar. Karena dia bukan hanya memikirkan kebaikan perusahaannya aja, tetapi juga para investor dan bahkan kebahagiaan keluarganya. Ben yang nggak mau Jules tahu kalau suaminya selingkuh, akhirnya menutupi fakta yang sebenarnya. Bahkan dia sampai gagal fokus saat bekerja dan mengatakan kalau dia hanya lelah saja. Singkatnya, Jules dan Ben akhirnya pergi ke San Francisco untuk menemui calon CEO perusahaan itu. Saat di pesawat, Ben melihat Jules gugup dan memintanya untuk rileks dan melepaskan beban pikirannya. Saat tiba di hotel di San Francisco, Jules mengajak Ben untuk bersantai di kamarnya. Saat itu Jules curhat sama Ben kalau Matt itu selingkuh darinya. Ben yang mendengar itu kaget, karena ternyata Jules udah tahu duluan. Dan mau nggak mau, Ben pun akhirnya cerita kalau kemarin dia lihat Matt lagi jalan sama wanita itu. Jules percaya sebenarnya Matt itu masih cinta samanya, dan dia mau memperjuangkan hubungannya itu dengan Matt. Bahkan dia rela meninggalkan jabatan CEO-nya itu. Tapi Ben bilang sama Jules agar dia jangan meninggalkan jabatannya itu, karena Jules harus menjadi diri sendiri dan jangan memikirkan hubungan gelap suaminya. Esok harinya setelah Jules bertemu dengan CEO itu, dia bilang ke Ben bahwa CEO kali ini udah sesuai dengan kriterianya. Dan Jules juga bilang kalau calon CEO itu akan menggantikan posisi Jules saat ini. Setelah Jules sampai di rumah, dia bilang ke suaminya kalau dia udah setuju untuk mempekerjakan calon CEO itu, karena itu adalah jalan terbaik untuk Jules dan suaminya. Besoknya Jules datang ke rumah Ben dan dia bilang sama Ben kalau dia udah memutuskan untuk mempekerjakan CEO baru itu demi kebaikan keluarganya. Tapi Ben bilang, biarpun Jules meninggalkan jabatan itu, Jules nggak bisa menghentikan suaminya yang berselingkuh. Ben juga bilang kalau perusahaan itu membutuhkan Jules. Mungkin banyak orang yang lebih berpengalaman,
Tapi mereka nggak tahu apa yang Jules tahu mengenai perusahaan itu. Dan saat Jules dan Ben kembali ke kantor, Matt datang dan memohon kepada Jules agar jangan meninggalkan jabatan CEO itu dari perusahaannya cuma karena dia aja. Matt juga minta maaf sama Jules atas kesalahannya. Bahkan dia janji akan memperbaiki hubungan mereka. Jules pun memaafkan Matt dan memutuskan untuk membatalkan CEO baru itu di perusahaannya. Dan film berakhir dengan Ben dan Jules yang lagi ikutan yoga di suatu taman. Terima kasih ya teman-teman sudah mau menonton video Mimin sampai habis. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Teman-teman juga jangan lupa untuk ngeklik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya ya, biar teman-teman gak ketinggalan video-video baru yang akan Mimin upload channel ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh like dan share videonya ke sosial media kalian ya. Terima kasih.